bisnya hening. Terus ngelihat orang-orang yang ada di bis itu orang-orang yang duduknya diem aja gini. Direbut dong, dibuka. Karena itu ngerasa berharga banget. Ada uang di situ besar kan. Dibuka tuh isinya, dilihat tasnya, nggak ada. Ibu balik badan ke arah bapak, itu ibu nangis. Terus habis itu ibu senyum. Habis senyum ibu lompat ke jurang. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Jo. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Dan seperti biasa, selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, kali ini gua nggak cerita sendiri nih. Kali ini gua ditemenin lagi sama narasumber. Tapi narasumber ini gue yakin kalian udah nggak asing lagi. Karena sebelumnya dia udah pernah main nih ke channel gua. Siapa lagi kalau bukan Bang Agung. Aduh, kita kedatangan Bang Nugro Agung ya. Halo Mampir semua. lagi kemari. Jadi kalau kalian ingat Bang Agung pernah cerita di sini tentang rumahnya Bang ya. Bener. Jadi rumahnya itu serem banget. Kalian kalau penasaran bisa tonton di sini. Cuma sekarang kita nggak bahas rumah. Kita bahas batu nih Bang. Batu. Jadi yang gue denger dari lu cerita di tahun 2004 itu bisa dibilang keluarga lu lagi apa ya, ekonominya lagi struggle ya. Nah suatu hari bapak ya waktu itu ya, bapak nemuin batu nih. Iya, tanpa sengaja. Tanpa sengaja. Subuh. Di meja ada batu. Betul. Nah terusnya gimana sih? Itu batu apa? Coba jelasin dulu secara singkat deh. Batu itu apa ya? Ya, gak tahu batu apa sih ya, tapi ternyata ada isinya. Oh batu ada isinya. Tapi itu nggak, maksud gue semacam kayak batu bacan apa batu? Batunya tuh kayak batu yang di gunung tuh yang bentuknya warnanya putih kayak kristal gitu. Oke. Gitu. Jadi putihnya putih gading. Jadi bukan kayak batu yang padat gitu. Jadi kadang-kadang jadi kayak masih ada bintik-bintik warna yang mengkilap gitu. Ada itu di gunung biasanya. Gitu. Warnanya putih dan bentuknya tuh abstrak, nggak yang bulat kayak di batu cincin yang udah dipoles gitu, enggak, bener-bener batu-batu yang batu biasa, bentuknya beraturan. Bener masih kasar banget lah ya. Kasar banget. Kalau gitu. dipoles baru jadi cincin tuh. Oh, dari cincin. Cuma bapak nggak ngelakuin itu karena ternyata batu itu ada sesuatu. Ada sesuatu. Kan, ya aneh juga ya, padahal kenapa itu batu bisa tiba-tiba datang kan? Nah itu ada ceritanya nanti. Oke, gue penasaran juga nih. Kira-kira ada apa sih sama batu itu ya? Oke, sebelum kita masuk, tapi gue mau kasih tahu dulu nih, kalau Bang Agung sekarang udah jadi tukang jaga ronda nih. Langsung nih sekarang nih. Sekarang banget nih. Jadi Bang Agung sekarang kerjanya itu jaga tengah malam Bang ya. Iya, CTM ya. Jadi jaga tengah malam itu adalah channelnya Bang Agung. Betul. Di sana ngapain aja Bang? Bahas apa aja? Sambil berjaga supaya nggak ngantuk. Oke. Jadi ya kalau nggak ada tamu atau nggak ada teman yang bantuin jaga nemenin jaga, ya ngobrol-ngobrol cerita sendiri. Oh, cerita-cerita sendiri. Cerita-cerita urban legend, akar rumput, hantu-hantu yang yang sering jadi omongan orang-orang kayak gitu kan. Terus zaman dulu tuh ada kisah kayak apa aja kayak gitu kan, tragedi apa yang pernah terjadi di situ. Biar nggak ngantuk ngobrolin itu. Tapi kalau ada teman yang ikutan jaga, ya kita ngobrol bareng. Nggak cuma ngomongin apa masalah horor atau apa ya. Ya semua bakal kita bahas di situ gitu kan. Politik ya. Oh jangan, bahaya Banget kayaknya ya. Bahaya. Aduh, tahun politik ini 2024 ya? Bener. Iya, aduh. Tukang bakso lewat tengah malam nggak asik loh. Serius. Jangkrik satu. Ijang. Oke, kalian suka cerita-cerita horor atau semacamnya bisa mampir tuh ke channel Bang Agung, Jaga Tengah Malam. Link gua taruh di deskripsi. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi. Udah pada penasaran kan? Gimana sih sama batu itu? Ada apa sama batu itu? Apalagi datangnya itu tepat di waktu kondisi perekonomian keluarganya Bang Agung ini lagi struggle. Kita bakal masuk ke ceritanya. Mode horor update. Nah, Bang Agung, itu gimana sama batu itu? Apa sebenarnya batu itu, Bang? Oke, jadi gue awalin dulu di tahun 2004 itu keadaan ekonomi itu benar-benar berantakan ya, karena itu termasuk dari apa yang dipilih oleh Bapak waktu di tahun 2001-2002 itu keluargaku kan kena
santet. Hancur, perusahaan hancur, usaha hancur, rumah dijual, TV pun dijual. Jadi kita benar-benar nggak punya apa-apa. Kita ngontrak akhirnya. Kita nggak punya apa-apa di situ. Karena itu adalah salah satu hal yang harus dipilih Bapak dari tiga hal yang nantinya akan terjadi bebarengan. Oke. Jadi waktu itu ada santet yang bisa ngerenggut nyawa, keluarga, dan rezeki. Karena itu udah ketahuan, jadi harus dipilih nih. 3 kemungkinan yang akan terjadi ini harus dipilih satu. Oke. Mau yang pisah nyawa, yaitu artinya Bapak meninggal, atau pisah keluarga, yaitu dimana artinya kita keluarganya hancur, gitu kan? Atau pisah rezeki, dimana kita akan tetap bersatu, tapi rezeki kita bakal habis-habisan di sini. Bisa ngelewatin nggak nih di situ? Ya aku tahu ya, Bang, walaupun semua rezeki itu diatur sama Allah ya, gitu kan. Tapi yang namanya orang jahat itu bisa aja ngelakuin itu, gitu kan. Dan itu orang jahatnya itu tuh benar-benar bikin Bapak abis-abisan. Produksi berantakan, gagal, hutang numpuk, sampai akhirnya Bapak kejebak rentenir. Terus akhirnya ya udah, semuanya berantakan, harus ngelunas semua hutang itu, rumah dijual. Terus perabotan dijual semuanya, kita ngontrak di sebuah rumah yang nggak jauh dari rumah kita yang pertama. Itu masih kecil lah, SMP. 2004 aku SMP. Nah terus Bapak itu kalau ke pasar itu pasti subuh. Azan subuh itu berkumandang tuh Bapak langsung sholat, habis sholat langsung pergi ke pasar. Karena kalau di pasar kan rata-rata, bahkan kalau di Jakarta dini hari banget, kalau jam 3, jam 2 itu udah berangkat kan. Sekarang juga kayak gitu. Di Tegal sana Bapak jam 3, jam 2 berangkat. Tapi dulu tuh subuh. Nah pas lagi subuh itu, Bapak kan naik sepeda. Sepeda kan di dalam rumah. Lampu ruang tamu tuh nggak dinyalain. Nah, buka pintu, baca doa mau berangkat. Kan sinar dari pintu tuh masuk kan. Set, masuk langsung lihat ke meja. Bapak tuh kayak ngerasa ada sesuatu di meja itu gitu kan. Pas ngeliat ke meja yang udah dibersihin Bapak waktu malam habis ngeteh, ngerokok itu, tiba-tiba ada satu benda yang menarik perhatian Bapak. Dia bersinar gitu, warnanya putih, dan itu sebuah batu. Dibawalah batu ini ke Bapak, dibawalah batu ini sama Bapak ke pasar. Oke kan, ke pasar. Mau dijual apa gimana? Enggak, iya bisa jadi enggak sih. Lebih ke arah diamanin dulu sih sebenarnya, diamanin dulu daripada nanti disapu sama istri, mainan sama aku, sama gue, sama adik gue gitu kan, nggak tahu kan, maksudnya diberesin dulu lah akhirnya. Nah, Bapak masuk tuh ke pasar kerja, bisa ada waktu luang ngobrol sama temennya. Ini aku nemu batu nih tadi pagi. Ah serius ya? Batu apa? Batu jalan ada gitu. Enggak, ini batunya beda gitu kan. Dikeluarin sama Bapak. Karena bentuknya putih, dia semacam kayak kristal gitu. Bentuknya putih halus gitu, tapi bentuknya tuh bukan yang bulat gitu, enggak. Bener-bener abstrak, nggak berbentuk. Ya batu lah, seperti apa adanya batu gitu kan. Karena belum diapa-apain kan. Dilihat, bagus nih buat perhiasan, kayak gitu-gitu. Bagus nih buat perhiasan, bisa buat isian-isian. Kan kadang-kadang batu alam kayak gitu kan bisa buat isian-isian sesuatu Bang. Gitu kan. Diisi sesuatu. Kalau di Jawa itu masih kental. Mungkin di beberapa tempat di Indonesia hal itu masih dilakukan ya. Batu-batu akik gitu, ada isiannya tuh masih sering dilakukan itu. Nah, ya Bapak cuma senang aja karena dapat batu yang dikatakan orang tuh bagus gitu kan. Ya dia senang, bawalah itu batu pulang. Dia sama Bapak disimpan. Terus satu hari kemudian di siang hari Bapak habis pulang kerja, itu ada orang datang. Bapak nggak kenal orang itu. Nggak kenal? Nggak kenal. Ada orang datang. Terus dia memperkenalkan diri, namanya Pak Heri. Nah Pak Heri ini ngobrol sama Bapak. Dia menyampaikan maksudnya datang ke situ. Dapat alamat Bapak dari mana? Itu tuh dari temennya Bapak yang di pasar ini. Oh jadi temennya itu ngasih tahu kali ya? Jadi Pak Heri ini adalah seorang katakanlah kolektor, dia bilang itu. Waktu itu kolektor benda-benda yang unik gitu. Batu akik, keris, itu dikoleksi. Itu bisa
dijual beli juga. Ada kolektornya juga gitu. Jadi kalau kita sekarang Gen Z koleksinya Gundam, action figure gitu. Orang zaman dulu tuh koleksinya batu, keris gitu kan, senjata-senjata kuno, kujang kayak gitu-gitu kan, tombak apa itu buat koleksian gitu. Nah, Bapak ditanya, ini batunya dijual nggak Pak? Gitu kan. Oh, nggak tahu ya Pak, emang ini berharga gitu kan. Bapaknya bilang, ini kalau ada kolektor mau nih Pak batunya. Gitu kan. Wah, serius Pak, emang laku berapa? Si Bapak ini ngomong, wah ini bisa ratusan juta. Dalam kondisi ekonomi lagi pala ilit kayak gini, nggak punya apa-apa. Bahkan waktu itu inget banget SMP buat daftar daftar ulang nih, keterima di SMP favorit buat daftar ulang aja 500.000 tuh nggak punya. Dibantu tetangga waktu itu. Kan senang banget dong. Wah, ada harapan nih. Mungkin ini rezeki nih dari Gusti Allah gitu kan. Datangin batu ini mau dibeli. Nah, Bapak bilang, Pak ini boleh saya bawa nggak? Itu si Bapak ini nih, Pak Heri nih. Wah Pak, ngapunten nih, minta maaf, nggak bisa kayak gitu caranya gitu kan. Karena saya nggak bisa percaya sama orang baru, bahkan dulu belum kenal. Bahkan dulu saya juga pernah ketemu sama teman saya sendiri, gitu. Ketipu sama teman saya sendiri, jadi saya nggak bisa ngasih sesuatu yang saya anggap itu penting buat Bapak, gitu kan. Apapun alasannya, Bapak langsung tegas kayak gitu. Oke, Pak Heri ini akhirnya cabut. Pergi kan dia. Pergi, ya udah Pak, saya pamit dulu. Nanti saya kesini lagi. Nanti saya infokan ini sama teman saya. Di foto tuh batu, 2004 itu kan HP-nya ada yang tapi kamera jadul itu loh. Nokia apa sih yang ada lampunya kanan kiri tuh. Kayak gitu-gitu. Di foto-foto gitu. Di foto, terus mungkin sama beliau disampaikan ke temannya. Nah 2 hari kemudian Bapak itu datang. Pak Heri datang lagi? Pak Heri datang lagi. Pas datang ini, dia bawa amplop. Duit itu mah? Ya, dikasih lah itu amplop. Pak, ini DP nih Pak, gitu kan. Boleh nggak batunya saya bawa? Nanti saya kirim uangnya ke Bapak. Masih nyoba ngelobi gitu kan, masih nyoba minta gitu kan. Oh sekali lagi saya nggak bisa Pak, gitu kan. Saya nggak bisa, gitu kan. Ya, mau percaya gimana ya, dia bilang ratusan ngasih duit 10 juta. Bapak kan mikir kan, ya enak aja gitu kan, soalnya manusia biasa kan, enak aja. Dia ngomong ratusan juta, ngasihnya 10 juta, nggak mungkin dong gitu kan. Akhirnya si Bapak Heri bilang kayak gini, ya udah ini duit bawa aja, nanti batunya dibawa ya ke kota, kayak nggak perlu disebutin sih, soalnya ini sensitif banget. Ke kota yang ada pokoknya di Jawa lah, gitu. Masih di sekitaran kita, masih nggak terlalu jauh lah pokoknya. Di situ ada juragan tertarik dengan batu itu. Nah, Bapak nggak tahu nih, kok bisa tertarik dengan batu ini, kenapa? Apa cuma dikoleksi, ada apa? Tanya kan Bapak ke Pak Heri, kenapa Pak kok tertarik, ada apa? Oh, batu ini punya khasiat Pak. Gitu. Pengetahuan Bapak waktu itu masih minim banget masalah hal-hal seperti itu. Masih nggak yang expert gitu loh. Nah, kalau sekarang dia banyak sesuatu yang datang ke dia. Nah, waktu itu dia nggak terlalu mikir kayak gitu karena beliau ya, Bapak ini mendapatkan batu ini tuh di tengah-tengah beliau sedang melakukan lelaku. Lagi menjalankan lelaku hidup, di mana dulu waktu Bapak kesantet itu dia benar-benar lost, nggak bisa ngelawan apa-apa. Jadi dia pingin hal itu nggak terulang lagi. Persaingan di pasar itu keras banget. Produknya sama. Soalnya aku bilang produknya sama. 20 orang bisa jualan satu produk yang sama gitu loh. Dan di situ sikut-sikutannya ngeri banget kan. Bisa jadi nggak cuma cara yang kreatif atau cara kasar, cara halus dilakukan juga di situ. Bapak pengen ada counter di sini, akhirnya dia jalanin ritual laku ini. Nah pasti itu dapat batu itu. Nah akhirnya Bapak oke ACC, jalan deh. Oke, Pak Heri jalan ke kota itu. Bapak besoknya nyusul. Ya udah Pak, besok saya susul gitu kan. Ya udah itu buat duit buat
Jalan. Yang Udah 10 juta jalan. itu. Ya, buat jalan 10 juta. Malam hari, Bapak rapat keluarga. Rapat keluarga, Bapak, aku, Ibu, adik-adik kumpulin semuanya tuh. Ngobrol di situ. Ini ada tawaran orang mau beli batu ini. Ibu setuju enggak kalau dibeli? Oh, setujulah. Kita kan lagi butuh uang buat bayar hutang dan lain-lain gitu kan. Kalau enggak mau gimana lagi, Pak? Pedagang juga lagi nggak rame gitu kan. Terus gimana? Jadiin aja. Jadi ya udah. Itu uang tuh dimasukin ke lemari. Dan belum digunain, sama sekali belum digunain. Bapak tidur. Nah, inget banget itu. Pokoknya pas jam lewat jam 1, jam 2 itu Bapak mau berangkat ke pasar. Kan jadi Bapak nggak langsung ke kota itu ya. Bapak ke pasar dulu kerja. Oh, jualan dulu? Iya, itu nggak boleh libur. Oke. Ke sananya pas siang. Jadi pas Bapak lagi tidur, itu teriak Bapak. Teriak kenceng banget kayak ibu gitu. Teriak kayak gitu kan kita panik kan. Terus kita langsung ke kamar. Nopo pak gitu kan. Aku anak pertama udah paling gede juga, adikku mah masih tidur semua. Kenapa? Si Bapak kayak keringetan, ibu juga langsung ngambilin minum ke Bapak bilang, aku habis ngimpi gitu. Ngimpi apa? Ngimpi aku di Padang Ilalang gitu. Terus ibumu tuh ada di depan. Bapak jalan pelan-pelan menuju ibumu. Ibumu tuh makin jauh. Makin jauh. Bapak kejar tuh, lari. Ibumu berhenti di satu tempat gitu kan. Nah, Bapak tanya, ibu ngapain di sini gitu kan. Ibu balik badan ke arah Bapak. Itu ibu nangis. Terus habis itu ibu senyum. Habis senyum ibu lompat ke jurang. Langsung ibu lompat ke jurang ke belakang dia. Terus Bapak mau ngejar, itu jurangnya bener-bener gelap banget, nggak ada apa-apa. Terus habis itu Bapak kebangun di situ. Ini Bapak kayak dapat pertanda. Pertanda itu. Nah, terus langsung Bapak bilang kayak gini, Bu, itu uang udah digunain apa belum gitu kan? Boro-boro digunain, itu masih di laci lemari, biasa perempuan kan kayak gitu. Boro-boro digunain, baru aja tadi malam nih gitu kan, belum dibelajain, itu masih di lemari gitu kan. Ya udah Bu, ini Bapak harus kembaliin, ini Bapak nggak tahu ada apa. Pokoknya Bapak hari ini, karena udah hari ini kan, siang nanti, Bapak harus balikin ini uang. Tujuannya bukan duit lagi nih Bang, balikin ini uang. Iya. Karena ini ada kenapa-napa kali. Ada kenapa-napa nih, kenapa mimpinya istrinya nih gitu Iya. kan. Udah dong, habis itu kerja, Bapak berangkat kerja, pikiran masih kayak gitu. Siang itu aku sekolah. Datang sekolah Bapak udah berangkat. Nah, ini cerita Bapak nih setelah kejadian itu. Jadi Bapak jalan naik bus dari kota Tegal ke kota itu, pokoknya naik bus. Nah, perasaan udah nggak enak. Perasaannya nggak enak pokoknya di situ. Rasanya tuh deg-degan. Dia nggak tahu di sana ada apa. Alat komunikasi nggak ada. Kita nggak punya HP. Iya. Maaf banget, 2004 itu bener-bener kita nggak punya HP. Jangankan HP, itu barang mewah buat kita. TV aja nggak punya. Kita dengerin radio. Kipas angin aja kagak ada. Jadi bener-bener nggak ada itu. Kulkas, maaf nggak punya. Jadi bener-bener kondisi ekonomi itu bener-bener down, sedon-donnya. Down banget. Nah, kalau di bus itu kan karena Bapak di bus itu posisinya siang, dan Bapak tuh kalau siang tuh sukanya mengganti tidurnya karena bangunnya pagi banget. Jadi tidur siang. Dari tidur siang. Nah, pas sudah tidur, sebenarnya Bapak tuh kan ngerasa dia baru ngedepin mata. Dia tidur sebenarnya, tapi ngerasanya kayak ngedepin mata, habis itu buka lagi. Nah. Pas buka itu, dia ngerasa ini bisnya sama. Yang tadinya rame hiruk pikuk, penumpang rame banget, bis ekonomi murah itu, tiba-tiba tenang. Bisnya hening. Terus ngelihat orang-orang yang ada di bis itu orang-orang yang duduknya diem aja gini. Diam aja sampai akhirnya Bapak ngelihat kok ini bis aneh, terus kok nggak ada konektor yang ini biasa kayak gitu kan, kok diem aja gitu. Sopir masih kelihatan, orang-orang masih ada, tapi lalu lalang tuh nggak ada. Terus rasanya tuh hening, ngerasa Bapak bis itu masih jalan.
Dan di situ bapak ngelihat ke arah kanan. Bapak tuh duduk di kiri di dekat jendela. Oke. Yang ngelihat ke sekitarnya masih jalan yang masih benar jalannya. Ngelihat ke kanan, set gini. Ada resi. Hah? Ada resi. Orsi. Tahu. Tahu. Jadi Resi ada itu- orang tua, badannya keker gede, bewoknya putih tipis, rambutnya agak panjang. Orsi itu kalau di Islam tuh kayak nabi kali ya? Ya bukan sih? Iya kayak orang yang dituakan gitu kan, orang punya keistimewaan gitu kan. Jadi kayak orang tua ini, ya eyang ini, duduk di sebelah bapak, Oke. gitu kan. Terus bapak basa-basi dong ngomong biasa, badai pundi pak, gitu kan. Diem aja, diem aja. Terus habis itu dia ngomong, malah balik tanya ke bapak, awakmu arep nang endi? Kamu mau kemana? Gitu kan. Badai tenggone rencang, baik mau ke rumahnya teman, gitu. Oh, batal ke, urung ke, gitu kan. Batalin gitu. Bapak langsung gini dong, kenapa ini orang tiba-tiba menyuruh batalin gitu kan. Jadi perasaan bapak waktu itu tuh kayak, ya tahu dia ini alam aneh karena bapak kan suka lalaku, tapi ngerasanya ada komunikasi yang bisa dilakukan di situ. Jadi nggak perlu yang takut atau apa gitu. Jalan aja. Terus si eyang ini, yang resi ini tuh kayak batalin. Gitu. Batalin. Kenapa terus? Batalin. Bapak diem aja. Batalin. Sampai 3 kali kemudian batalin gitu. Sampai marah dia. Gitu kan. Bapak kaget kan langsung. Terus diem loh. Wonten apa eyang? Ada apa? Kok eyang ngedikan kangge batalaken niku? Pakai bahasa halus kan. Kenapa kok eyang menyuruh saya untuk membatalkan ini? Kenapa? Ada apa? Batalke. Terus kayak gitu. Terus bilangnya Terus batalin gitu. Bapak kayak nggak tahu kan jawabannya apa. Sampai akhirnya eyangnya bilang gini. Kalau kamu lanjut itu, salah satu dari yang kamu cintai itu ikut saya, gitu. Dan yang saya pilih adalah istrimu. Oh itu arti dari mimpi itu. Nah itu di situ tuh. Wah itu bapak langsung keringat dingin. Tiba-tiba bapak di situ bapak ngomong, dia ngedipin mata, melek lagi, udah normal. Udah balik lagi. Normal lagi itu di situ. Udah normal lagi ini udah, wah udah. Bapak langsung pikir, istri gua nih yang kena nih, gitu kan. Istri gua nih yang kena nih. Bukan anak-anak tapi istri gitu kan. Tapi pilihannya adalah percaya apa enggak ya. Nah itu dia. Iya kan? Dalam artian gini bang, itu tuh ekonomi terhimpit banget. Iya. Opportunity dong ini, kesempatan dong buat ngelunasin hutang-hutangnya. Mikir bapak kayak gitu kan. Opportunity nih, kesempatan nih buat ngelunasin. Tapi kok ada omongan kayak gitu. Iya. Tapi ini kan jin nih. Beneran ini arwah baik atau emang jin buruk yang pengen buat mempengaruhi bapak aja supaya tidak melakukan itu? Iya. Tapi dipikir-pikir lagi, bapak punya pengalaman waktu lelaku, temennya ini habis. Maksudnya habis? Jadi ada jalan persimpangan. Waktu bapak lelaku ada jalan persimpangan. Bapak ke kanan, dia ke kiri. Oke. Udah pokoknya jangan ke kiri. Itu jalan yang salah. Ya perlambangannya kan udah kayak gitu. Kiri kan jalan salah, itu nggak baik itu. Si orang ini jalan ke kiri. Lelakunya lelaku buruk. Oke. Jadi akhirnya satu keluarga habis, termasuk dia. Oh. Itu bapak punya pengalaman itu lah. Akhirnya kepikiran juga. Ada referensi itu kan, bapak mikir dong. Logikanya perlu dipakai. Ini emang hal mistis, tapi tetap logika harus dipakai kan di sini. Jalan enggak ya? Jalan enggak. Lagi mikir kayak gitu, Pak Heri datang. Itu udah sampai terminal ya. Udah sampai terminal. Udah sampai terminal. Okay. Pas udah sampai terminal, lagi mikir kayak gitu, diem. Pak Heri datang. Woi Pak, gimana? Udah nyampe? Alhamdulillah ya gitu, sehat. Aduh, mau nolak nggak bisa nih. Mau kabur, udah kepentok orangnya nih. Enggak Pak, saya antar ke tempatnya juragan. Gitu kan. Jadi antarlah Bapak ke rumah juragan itu. Jadi rumahnya bener-bener gede Bang. Itu gede. Julukan apanya kayaknya nggak perlu diomongin juga, sensitif banget. Habis itu gerbangnya itu kan ada penjaganya, ada security-nya sendiri.
buka tuh gerbang, Bapak masuk. Di halaman itu ada gazebo. Gazebo. Nah di gazebo itu ada 3 orang lagi yang nunggu Bapak. Siapa? Gitu. Temannya Pak Heri. Oke. Temannya Pak Heri. Nah, temannya Pak Heri itu ternyata udah nunggu Bapak, ada 3 orang. Terus duduklah Bapak di situ, ngobrol lah Bapak sama mereka. Ya basa-basi lah. Udah ada cemilan, udah ada minuman. Terus Bapak nanya, "Ngapunten nih, minta maaf. Niki yang juragan sinten nggih?" gitu kan. Maksudnya pengen tahu orangnya kayak apa gitu kan. Yeah. Juragan dan masih di dalam. Masih ada keperluan. Bapak ngobrol sama kita dulu. Jadi 3 orang teman Pak Heri ini ngajakin Bapak ngobrol. Terus ada namanya yang kenalin Ari, Naryo sama Dimas. Itu nama samaran semua, aku nggak bisa nyebutin yang benar ya. Katakanlah itu. Nah si Pak Ari ini, dia yang suka ngelobi orang-orang kaya. Oke, Pak Ari. Pak Ari ini nih. Jadi mereka tuh kayak satu grup gitu. Pak Ari ini suka ngelobi orang-orang kaya, nawarin, nih ada katalog apa nih? Nih ada barang yang bisa dikoleksi kayak gini nih. Oke. Ada patung ini, artefak ini, ada barang batu ini, ada keris ini. Itu nyari kolektor dia. Nah sedangkan Pak Heri dia nyari barang-barangnya. Oke. Punya siapa bisa. Sedangkan Pak Dimas sama Pak Naryo ini, dia itu orang yang buat ngejaga untuk masalah keuangan, deal-dealannya sama mereka. Oke. Gitu. Pas ngobrol-ngobrol, Bapak diomongin, "Pak ini lakunya 700 juta. Gede banget itu di tahun segitu. 2004. Wah, gue langsung mikir, Luar "Wah, biasa. udah jazz nih. Lebih itu. Gue mikir, aduh langsung kaya raya gitu kan. Pas lagi denger Bapak cerita itu, wah gila Honda Jazz dong gini. Wah gue jadi orang kaya nih kayaknya gitu. Tapi tunggu dulu. Bapak dibilangin sama mereka kalau uang itu nggak sepenuhnya dapat 700 juta. Oh, Bapak cuma dapat 300 juta. banyak banget potongannya itu. Ya, karena mereka berempat, kemudian mereka ngomong, iya saya ngomong sama orang kayak gini tuh petinggi-petinggi di sini tuh nggak gampang. Ada duit yang harus dikeluarkan, ada sesuatu yang harus dikorbankan. Ngomong sama mereka tuh nggak mudah, menemuin mereka nggak mudah, modalnya besar, kayak gitu. Mau nggak Pak? Gitu kan? Bentar nih, 300 juta. Bapak bilang, Bapak langsung meluk tas gini. Meluk tas tuh, udah meluk tas. Terus, pripun Pak? Gitu kan. Buka tas, ambil amplop warna coklat. Yang dikasih. Ya, balikin. Dibalikin. Ampunten ya Pak, ini saya balikin. Karena pikiran Bapak ini satu. Mau berapapun harganya, mau 300 juta, mau 700 juta, mau 1 M, itu nggak ada nyawa yang pantas ditukar sama duit. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Itu nyawa. Bapak langsung mikir, ini nyawa. Bisa jadi ini kebenaran loh nantinya. Aku kaya iya, istriku mati iya. Atau anakku mati iya. Iya. Berlanjut terus kayak gitu, minta terus. Biasanya kalau udah perjanjian sama itu, ikutnya kan dia udah ngomong kayak gini kan, si Resi ini atau si Eyang ini atau mungkin makhluk yang menyerupai ini ya, jin atau apalah nggak tahu. Dia kayak ngasih sebuah pilihan ke Bapak. Kamu pilih, berarti kamu ngelakuin perjanjian sama saya. Tapi kalau kamu nggak pilih, ya udah berarti itu udah bener, gitu loh. Berarti kamu nggak tergoda. Bapak nggak mau tuh, gitu. Mungkin ya, jujur duit segitu gede banget loh itu. Gede Sekarang aja masih gede banget loh. Tahun 2004 segitu Ya, mah. gede banget, main, gede banget itu. Akhirnya nggak mau, Bapak nggak mau. Terus dibilang, udah naikin aja jadi 350 juta. Bapak bilang, Masih nggak mau. Dan Bapak nggak bisa jelasin alasan ini. Alasan ini disimpan sama Bapak terus. Iya. Nggak bisa ngomong ke mereka. Pak ngampun Pak, saya harus pulang. Ini saya udah nggak cocok sama di sini. Udah Bapak bawa batunya nggak sih Pak Heri? Tanya kayak gitu. Nggak bawa. Nah, padahal bawa. Padahal Bapak. Iya. Padahal bawa. Nggak bawa. Pak Dimas sama Pak Naryo itu marah. Loh kenapa nggak bawa? Kok kita kok kayak dipermainkan ya? Kita mau bantu Bapak loh. Ngejualin itu. Itu barang itu bisa dijual.
Terus tanya bapak nih, maksudnya dijual apa nih? Baru di situ dapat jawabannya. Dijual untuk apa pak? Mau digunakan buat apa? Akhirnya Pak Ari, yang dia tuh orang yang dekat kayak itu dan dia kayak punya ilmu spiritual juga. Dia ngomong kayak gini. Saya tahu jenengan lagi lelaku. Saya tahu batu itu ada, gitu kan. Saya tahu kok, gitu kan. Batu itu spesial pak. Batu itu bisa buat jadi penglaris. Kalau jadi dagangan. Ditaruh di pojok toko, ditaruh di atas atau di bawah toko, itu toko jadi rame. Jadi rame. Dan juragan ini mau ngembangin usaha ke dagang, gitu loh. Ngembangin lagi. Iya. Gitu. Jadi dia perlu itu. Pusing ya. Maksudnya ini batu loh, batu doang itu jadi rebutan terus. Jadi tolong kalau emang ada serahin aja. Kita bayar kok uangnya langsung sekarang. Nanti kita masuk langsung diserahin sekarang. Nanti pulangnya kalau bapak khawatir dikawal sama Nario sama Dimas. Gitu. Bapak udah bilang saya nggak bawa batunya. Gitu kan. Saya nggak bawa batunya. Si Pak Dimas tuh berdiri kan. Dia nonjok bapak. Nonjok? Wah. Si Nario ngambil tasnya. Direbut. Direbut dong, dibuka. Karena itu ngerasa berharga banget. Ada uang di situ besar kan. Dibuka tuh isinya, dilihat tasnya. Nggak ada. Nggak ada. Kemana? Nggak ada. Bapak dulu udah deg-degan, mampus ini mati. Ya. Tapi emang ditaruh di tas kan? Taruh di tas. Dan maaf nih, bapak itu fisiknya nggak sempurna ya. Bapak tuh kakek anak udah pernah bilang dulu kan, bapak difabel. Sampai akhirnya dia ngucap, Pak, sampean kok tega-tega sampean kok tega sekali menganiaya orang cacat. Itu. Nah si Pak Heri ini nggak enak. Udah. Mencoba menenangkan semuanya nih, udah panas tuh. Berjalan nenangin semuanya. Udah. Selesai, udah nggak ada. Terus nggak ada, waktu nggak ono. Terus bapak bilang, karena saya udah bilang nggak ada pak. Gitu. Kurang apa sih saya? Saya udah ngomong nggak ada. Gitu. Dah tuh, diem. Tiba-tiba Pak Dimas tuh diem. Terus Pak Ari itu langsung masukin barang-barang bapak. Terus lagi kasih ke bapak dilempar gitu. Saya pulang, saya pamit. Nah mereka tuh langsung diem gitu. Bapak jalan sendiri, nyari tukang ojek lah. Bapak tuh di perjalanan mikir. Kemana tuh batu? Kemana tuh batu? Apa bener-bener diambil sama orang itu? Kan bisa jadi. Bapak kan ngomong nggak ada. Tapi kalau beneran nggak ada, apakah diambil sama salah satu orang itu? Dan di situ bapak nggak bisa melakukan pembelaan dong, gitu kan? Tapi kok mereka kayak nggak merasa curiga, nggak merasa marah. Lupa, bapak tuh ngomong kalau waktu udah di gazebo itu, bapak tuh sempat dapat bisikan lagi, batalkan. Jadi sebelum dililain itu udah ngomong batalkan, baru untuk ngasih duit 10 juta. Tadi dia jalan nih, habis jalan dia bingung. Ini batunya beneran hilang apa enggak? Diambil apa enggak? Kalaupun diambil, berarti nggak ada deal dari saya, dari bapak. Kemungkinan perjanjian sama makhluk itu batal. Karena bukan keinginan bapak, bukan keinginan hati bapak untuk menyerahkan benda itu ke orang itu. Tidak ada pertukaran di situ. Mikirnya bapak punya benda positif kayak gitulah. Mungkin istriku nggak kenapa-napa. Terus bapak naik bus. Sore, malam dong nyampenya. Nah di perjalanan nih bapak diem aja, udah nggak mau ngapa-ngapain lagi, udah mikirnya pokoknya istri anak, dah itu istri anak. Tiba-tiba, ini bapak nggak mimpi, tapi resinya udah di belakang bapak, gitu, resinya di belakang bapak, terus yang kayak yang di bus itu? Iya. Busnya nggak kayak, kalau yang pertama itu kan kayak masuk ke alam yang beda gitu kan. Ini busnya sama, tapi kan malam, kosong. Kosong busnya. Nggak terlalu rame. Nah si resinya tuh ada di situ. Oke. Terus bilang gini, apek le gitu kan. Bagus le gitu kan. Terus dia diem aja. Getar tuh, karena bapak tuh ngerasa ini resi ini yang tadinya, lupa. Jadi pas waktu itu yang bikin bapak takut di bus yang
pas berangkat itu, si Resi ini pertamanya kayak orang tua cungkring kecil gitu. Makin lama gede gitu. Makin lama makin gede gitu. Sampai ngomong sama bapak tuh bapak bilang gini. Wah, sampai begini. Nah, Saking gede. saking gedenya. Nah si Resi ini tuh ngomong sama bapak waktu di malam hari itu udah gitu yang gede banget di belakang gini, gede banget gini. Terus bapak ngomong, pripun bah gitu kan. Ini batunya udah hilang, sampun ical gitu. Udah hilang. Terus si Resi itu bilang, enggak hilang. Enggak hilang kok, masih ada di situ. Oke. Gitu kan. Terus aku itu datang ke kamu. Nah ini jawabannya nih. Aku itu datang ke kamu untuk menghindar dari manusia-manusia serakah. Ya macam orang-orang tadi. Itu ya. Iya. Aku nggak sudi buat dimanfaatkan oleh orang-orang itu. Kalau kamu mau manfaatin aku, ya ada pertukaran. Istrinya itu. Iya, ibuku. Tapi kalau nggak manfaatin, ya aku ada diem aja di rumah itu. Boleh enggak aku diem karena aku tahu kamu orang yang nggak manfaatkan benda-benda seperti itu untuk hal-hal duniawi. Oke. Oh jadi sosok ini tuh yang ada di dalam batu itu? Betul. Oke. Sosok ini berdiam di batu itu, datang ke bapak supaya dia nggak diambil orang atau ditarik orang lah secara kasar, terus digunakan buat penglaris. Kenapa milihnya bapak? Karena bapak ini bukan orang yang Nggak mikir kayak gitu. Karena dia udah punya pengalaman, temannya dia habis. Kan. Jadi dia paham di situ. Terus bapak langsung diem aja sampai rumah. Wah, udah seneng nih bawa cerita, harganya 700 jadi 350 juta tetap banyak gitu kan. Udah ngerasa, wah kaya nih habis ini nih. Orang-orang yang membuli saya di sekolahan nih, tetap kamu, saya akan jadi orang kaya. Mikir udah kayak gitu tuh. Ternyata, tapi syaratnya satu Bu. Ibu harus ikut Eyang. Ibu harus ikut Eyang kalau emang dilepas batu itu. Bapak nggak mau. Wah ini yang bikin kaget. Loh kenapa Bapak nggak mau? Ibu bilang kayak gitu. Jadi ibu Mas Agung udah kayak rela gitu. nggak apa-apa demi kamu sama anak-anakku. Nggak apa-apa Pak. Kita tuh udah drop loh. Udah nggak ada harapan. Bapak sekali lagi ngetenin. Mulutmu Bu. Kasar Bapak. Mulutmu Bu. Nyawa tuh nggak bisa dibikin kayak gitu. Ya namanya rezeki itu nanti bakal datang sendiri. Kita kerja, kita berdoa, rezeki datang pasti ada jalan dari sini semua. Terus gini, Bapak bilang jalannya kayak gini, ceritanya kayak gini nih, ya kita jalanin aja. Mau kayak apa ceritanya, susahnya kayak apa, kita jalanin aja. Jadi bener-bener itu dalam keadaan nggak punya, diujinya seperti itu Bang. Dan jujur, Bapak mulai bangkit perekonomiannya di tahun 2016. Baru bangkit. Dan tidak ada yang namanya pakai cara-cara seperti itu ya. Bener-bener itu benda-benda yang datang ke Bapak, nggak dimanfaatin Bapak. Cuma ditaruh gitu aja. Cuma ditaruh aja. Cuma kalau ada butuhnya, itu bisa dipakai tentunya dengan izin. Contoh, kayak ngobatin orang. Oke. Kayak ngedeteksi orang ini kena pelet apa enggak. Kayak gitu-gitu. Ngedeteksi kena pelet apa enggak. Soalnya batu itu tuh pernah ngebantu Bapak ngedeteksi seorang perempuan yang kena pelet. Akhirnya, setelah pindah rumah ya, setelah Bapak nguasain gift, dapat gift itu kan. Itu akhirnya batu itu jadi media buat bantu penyembuhan. Bukan buat cari uang. Jadi kalau mau mencari uang, kalau Bapak pingin, bisa. Gampang. 2004, 2005, 2006 udah jadi jutawan ya. Udah duitnya ratusan juta. Tapi itu kan nggak baik. Nggak baik. Ibarat orang kayak pengen tenar, ya, tapi bukan konsisten berkarya, tapi beli followers. Kan instan itu kan. Apakah akan berimbas baik sama kontennya dia? Enggak. Followersnya gede iya, dilihat iya, tapi
engagementnya kecil kan, ya itu kayak gitu. Jadi yang kecil-kecil ini yang datang satu orang ini buat beli atau apa, hilang, nggak ada. Akhirnya ya udah si barang-barang itu sama bapak ada yang dilarung Dilarung udah dilarung di apa namanya dibuang tuh kasar banget ya. Dilarung tuh kayak dilarung di laut tuh kayak dihanyutkan di laut. Dihanyutkan di laut. Oh, oke. Ya Dibalikin lah mungkin ya. bukan dibuang sih, lebih ke arah ini bukan sama aku. Karena dia kadang-kadang gini, ayo ada yang barang-barang tuh ada yang malahan minta dimanfaatin sama bapak. Oh gitu. Ayo pakai aku. Terlalu bikin pikiran sakit, Taruhlah dibuang aja. ke laut. Semoga kamu ketemu sama majikanmu yang itu. Kayak gitu-gitu. Jadi apa namanya, batu ini akhirnya sama bapak, disimpan sama bapak, nggak digunain bapak untuk hal-hal seperti itu. Itu. Jadi kalau mau ngomongin sekarang ekonomi aku bisa lumayan baik, itu bukan karena hal-hal mistis ya, tapi karena memang kerja. Bang Jo tahu sendiri aku kan kerja sebagai desainer, terus sekarang di Twitter juga nulis gitu kan. Terus habis itu apa namanya, mulai ngerambah ke konten kreator lain karena sekarang Twitter lagi nggak kondusif nih gara-gara Mas Melon ini. Ya kan? Jadi ada kayak ke YouTube deh gitu kan. Makanya aku bikin channel yang namanya Jaga Tengah Malam itu. Karena pingin ngerambah lain lah, maksudnya. Terus bapak ya di sana tetap jualan di pasar. Masih dagang Sampai sekarang. Adikku juga jualan. Jadi yang di Jakarta cuma aku. Adik-adikku jualan semuanya. Ikut bapak. Bangun pagi jam 3 gitu, pulang jam 12 siang. Kalau di pasar tuh jamnya dibalik. Iya. Gitu. Jadi ya kalau mau kaya bukan dari pesugihan, bukan dari batu, bukan dari bukan dari magic atau apa ya, tapi dari konsistensi, dari doa, dari niat sama giat. Betul. Itu setuju, Bang. Itu makanya aku sharing cerita ini. Bener-bener ini pesan dari bapak buat teman-teman yang nonton cerita ini di channel Bang Jo. Kalau seumpamanya dapat sesuatu hal-hal yang istilahnya itu instan ya, coba dipikirin lagi deh, itu akan bertahan lama nggak sih, atau cuma sementara? Karena sesuatu yang instan itu juga nggak bakal lama, tapi kalau yang konsisten dari awal sampai ke akhir itu akan panjang waktunya. Jadi nggak usah nyari-nyari benda-benda seperti itu, nggak usah mencari rezeki dari hal-hal gaib atau apa, tetap berusaha dan berdoa aja. Itu sih pesan yang pengen aku sampaikan, itu pesan dari bapak langsung. Berarti bapak kenapa nggak make barang-barang itu, kan udah tahu ya konsekuensinya tuh. Konsekuensinya udah tahu. Harus ada pertukaran itu. Harus ada pertukaran. Dunia tuh punya pertukaran, Bang. Nggak mungkin nggak ada yang namanya, nggak ada yang gratis. Namanya jual beli, kayak transaksi. Kayak transaksi. Iya. Sekarang gini, kita mau ngomong, ada yang gratis di dunia? Nggak ada. Bahkan dibilang, oh nggak, toiletnya gratis kok di jalan tol. Tapi kan kita bayar di jalan tol di depan. Bener. Iya kan? Terus kita masuk ke situ kan kita beli makan, beli apa. Iya. Semuanya kan harus ada konsekuensi, harus ada orang yang dibayar buat bersihin toilet itu. Bener. Instan juga, emang mie instan seinstan itu? Iya kan, nggak langsung cering jadi kan? Ada proses, ada yang namanya petunjuk di belakang. Itu, satu masak air, kedua ini, ada lagi dikombinasiin ini itu, enggak ada yang instan di dunia. Semuanya harus usaha. Tapi Bang Agung sendiri pernah nggak didatengin benda-benda kayak gitu? Didatengin benda-benda kayak gitu? Pernah. Benda apa? Batu juga, warna coklat. Di kos-kosan. Waktu di Semarang. Itu, tapi nggak tak urusin. Jadi tak bawa nih, terus kata bapak, bawa aja itu. Bagus buat ngelindungin kamu. Terus nggak tak urusin. Tiba-tiba dia hilang tas-tasnya. Tas-tasnya? Iya. Batu tak masukin ke tas nih. Dijambret itu mah? Enggak serius. Kalau jambret kan tahu kan. Jadi aku ingat banget kuliah waktu itu, ingat banget itu tas selempang gitu. Kan kuliah nggak mungkin bawa tas selempang dong. Aku taruh di kamar. Aku kuliah cabut.
pulang malam tidur, besok pagi bangun, terus aku mau jalan, tas Lembangku mana ya? Kayak dicolong deh bang. Ngekos kan? Bisa ya, jadi ya. Tapi aman semua, nggak ada dompet, nggak ada, cuma dibawa. Kalau mau dicolong, tapi bapak, aku tanya bapak, Pak, batuku hilang gitu kan. Oh, kamu nggak pernah diurus gitu kan, itu mungkin perlu diurus kali. Ya udah nggak cocok sama aku, nggak apa-apa, nggak usah dikejar gitu. Berarti emang nggak cocok. Jadi batunya, jadi barang-barang kayak gitu mesti diurus ya kayak. Ada yang minta diurus. Oh dia minta. Ada yang minta diurus, ada yang nggak minta diurus. Kan tadi kan bilang, aku nggak diurus nggak apa-apa, yang penting kamu nggak usah manfaatin aku. Oke. Gitu kan. Kalau yang minta diurus nih kalau yang dimanfaatin ya, biasanya tuh kayak minta kembang setaman, waduh, ya, terus darah ayam cemani, Ribet banget ya. kayak gitu-gitu tuh, terus dibersihin setiap malam Jumat Kliwon. Nah sedangkan kalau kayak benda-benda yang datang ke bapak ini, bapak kadang-kadang bersihin juga kalau lagi pengen. Itu di malam satu suro. Oke. Berarti setahun sekali dong? Setahun sekali. Itu kalau pingin. Kalau pengen dong? Kalau pingin, kalau nggak ingin ya udah nggak apa-apa. Dan makin kesini bapak malah jarang makin kayak gini loh. Dulu mungkin ada kayak ritual mandi kembang kayak gitu-gitu kan. Makin kesini bapak tuh makin kayak ngelepas itu. Tapi bukan dilepasin ya, tapi bapak sudah bisa melakukan itu tanpa dilakukan beneran. Misalnya mandi kembang, tapi sekarang udah nggak perlu mandi kembang secara literal lagi. Nggak usah. Udah bisa aja gitu kan. Duh, itu tuh ada referensi film anime tuh, namanya Full Metal Alchemist. Oke. Itu pertukarannya persis kayak gitu. Maksudnya pertukaran nyawa dia nih, dia nggak perlu menggambar anagram lagi, nggak perlu menggambar simbol lagi di tangan atau di apanya dia, karena dia udah melakukan perjanjian, dia udah bisa ngelakuin itu. Dah, kalau bapak karena dia udah terus-terusan melakukan itu, zikir wirid. Kadang-kadang pernah diomongin ya, kamu pengen sukses, ya, malam tuh bangun sholat, terus tahajud gitu kan. Habis tahajud kamu tuh Al-Fatihah 100 kali. Wanjrit. Ya kan ngantuk kayak gitu kan pasti ada ya. Pasti jalanin tuh berat banget loh. Pasti banyak godaan, berat. Senin Kemis. Nggak mudah ya. Senin Kemis, puasa. Terus puasa weton. Ulang tahun kalau kita sekarang happy birthday, enggak. Kalau ulang tahunnya orang lelaku tuh wetonnya dipuasain. Terus mutih. Puasa mutih bapak pernah. Bener-bener nggak makan apa-apa kecuali air putih dan nasi putih. Topo bisu. Apa tuh? Diem. Oh, topo bisu. Oh, topo bertapa. Bisu diem, nggak? Bertapanya dalam artian dia diem doang gini nggak, tapi dia nggak ada bersuara. Oh, kayak nyepi kali ya? Itu dilakukan di keraton. Oke. Muterin keraton tapi nggak bersuara. Nggak bersuara. Itu berapa lama kayak gitu? Diem. Wah itu nggak tahu bapak ngelakuin itu, dan bapak makanya bapak tuh punya keahlian kadang-kadang dia bisa minggirin awan gitu tuh. Gitu. Percaya kan? tapi ini aku juga gak pengen percaya sebenarnya, karena itu tuh nggak masuk akal gitu kan. Tapi konsekuensinya sekali lagi pertukaran. Ini bapak pakainya putihan ya. Jadi konsekuensinya tuh pakainya doa dan lelaku. Bapak pernah disuruh buat beresin awan. Kalau kita ramai sekarang kan Rara itu kan ya pakai, ya gitu kan. Itu kan teatrikal banget. Iya. Bapak tuh pernah suruh beresin awan di Kabupaten Tegal. Acara sedekah bumi. Sedekah bumi. Itu yang namanya Guci Gunung Selamet. Hujan terus. Di bulan itu selalu hujan. Acaranya nggak bisa jalan waktu itu. Bapak disuruh, bisa nggak tuh digeser awannya, nggak dihilangin kan, hujan nggak boleh dihilangin, digeser aja. Ya udah nggak apa-apa. Terus berapa pak? Enggak, saya nggak boleh ngasih harga di sini. Kenapa pak? Ya saya cuma bantu gitu kan. Terserah bapak mau ngasih saya berapa, saya nggak boleh ngasih harga di sini. Ya udah pak, tolong ya pak, nanti syaratnya satu ya mas gitu. Apa? Jangan ajak bicara saya gitu.
Dan jangan sampai orang tuh, saya jadi perhatian orang. Pokoknya ngeblend aja, biasa aja dia kayak orang biasa. Kalau bapak orang punya gondrong, bewokan, pakai peci, jalanlah dia tuh di area festival itu. Jalan tuh dia, dikira teroris. Karena waktu ditanya petugas dia nggak ngomong, gitu kan. Pak, Anda mau ngapain di sini? Pak, Anda mau ngapain di sini? Diem aja. Karena nggak boleh ngomong, gitu. Itu susahnya tuh kayak gitu, nggak boleh ngomong dan nggak boleh kencing. Lah, Kalau kencing, batal ulang. hujan. Langsung hujan. Nggak boleh. Jadi kalau aku sebagai anak, aku manfaatin bapak kalau kayak gitu. Serius, pernah tuh kayak gitu. Jadi Pak Deku punya kakakku nikah. Hujan bang, hujan gede banget, pindahin tuh sama bapak. Bapak jalan tiba-tiba, gini jalan aja, jalan gitu kan. Ih bapak udah topo tuh, aku masih kayak gitu kan. Topo terus aku ngikutin dia, sengaja di belakang. Udah. Pak, sengaja ganggu aku. Jadi hujannya tuh bener-bener yang tadi deres, tiba-tiba set gitu, geser, set gitu. Aku tuh Pak, bapak diam, gini. Ini adik pengen jajan itu, gitu. Bermanfaat. Kurang lancar gue kata-kata. Dikasih duit, karena dia pengen gue cepat pergi dikasih duit, udah. Keliling lagi. Kayak gitu. Nah, waktu di Gucci itu, tahu nggak bang, Gucci itu gunung dan gunung itu banyak sesuatunya. Alamnya nggak bisa dilawan sembarangan. Recovery bapak 2 bulan. 2 bulan? Dibayar berapa? Aduh nggak usah disebutin deh, nggak pas. Nggak dibayar? Hah? Dibayar Tapi nggak pas untuk recovery-nya. Tapi bapak nggak bisa ngomong apa-apa. Habis itu, nggak mau lagi. Karena kan bapak harus mengerjakan itu dengan ikhlas bang. Sekali lagi harus dengan ikhlas. Jadi nggak bisa namanya tiba-tiba, Pak tolong Pak ini diiniin. Bahkan bapak mendukung pesulap merah. Karena ya biarin aja itu dukun-dukun goblok itu. Yang imitasi-imitasi itu, yang palsu-palsu itu hilang. Setuju. Karena dukun-dukun yang gila, yang tinggi itu tuh dia malah nggak perlu sosial media. Nggak perlu sosial media, nggak perlu pamer dukun. Mau ngelakuin hal jahat, ngapain dipamerin di sosial media bang? Ngapain? Gitu iya, kan. Bener. Nyatanya yang dipamerin di sosial media, contoh nih, kayak waktu Selamat Tauhari di Banjarnegara. Itu apa sih? Penipuan kan? Bukan. Ngomongin pengadaan uang, ternyata duitnya buat apa? Buat cicil utang dia. Itu makanya gak boleh namanya kita percaya kayak gituan beneran. Tapi hal itu ada. Tapi kita nggak boleh itu buat dipercaya gitu, nggak boleh. Maksudnya gimana sih ngomongnya ya? Hal itu ada tapi bukan jadi keyakinan kita. Keyakinan kita tetap sama Gusti Allah. Itu yang Bapak selalu bilang, ya kamu usaha doa. Bukan malah cari pesugihan. Gini, ada orang yang usaha banget. Usaha terus, akhirnya dia nyampe sesuatu. Kadang dia baru usaha dikit udah dikasih sesuatu, gift. Yeah. Nggak bisa iri, itu udah keputusan dari Ilahi. Yang kita lakukan adalah udah usaha aja, jalanin aja hidup, jalanin apa adanya, tanpa harus merugikan orang lain, tanpa harus memakai hal-hal bersifat instan, tanpa harus menggunakan hal-hal negatif lah. Itu sih, tetap logika kita harus dipakai. Benar. Tapi sekarang Bapak itu masih kedatangan benda-benda kayak gitu sampai sekarang nih? Sampai detik ini? Enggak. Oh, udah enggak? Terakhir kapan? Waduh. Terakhir kapan tuh nggak tahu ya, tapi gue nggak pernah cerita. Tiba-tiba nih aku dapetin ini, gitu. Ada deh, nanti aku share deh. Oke. Ada gambarnya, ada taring, ada batu gitu. Terus kadang-kadang aku mempertanyakan, ada batu, ada lukisnya Soekarno gitu kan. Hah, Pak ini, printing nih gitu kan, printing nih kayak gitu, printing nih. Aku selalu minta pertanyaan kayak gitu. Coba dibakar aja, bakar, nggak apa-apa. Terus ini apaan, taring apaan gitu kan, taring harimau atau apa, nggak tahu. Bapak tiba-tiba dapat kayak gitu aja. Terus keris ada masih. Tapi dulu tuh sampai ada yang dijual sama orang. Ditipu itu bapak itu. Yang amat sahabatnya itu kan. Dan bayangin aja ada keris yang bagus banget bang, bagus banget bentuknya.
Jadi ini anehnya ya, keris ini kayak bolpen. Kecil berarti. Kecil segini. Kecil segini. Pas dibuka kan mau aku pakai ya. Ojo itu kan. Gak boleh sembarangan gitu. Bapak ambil, iki bukan bolpen kok. Warnanya kuning emas gitu. Pas dibuka, jadi bolpen yang dibuka tengah gitu loh. Iya. Dipegang gini set, itu keris kecil. Keris kecil 2 kembar. Kembar, keris 2. Jadi gini nih posisinya nih. Oh, I see. Pas nutup gitu. Itu dijual ke orang. Dibeli sama ada yang ngomong pejabat. Terus akhirnya ya udah Bapak sekarang nggak yang ini banget, dia tetap kerja. Kalau ada orang datang ke dia, ke Bapak ya, Minta tolong gitu ya. minta tolong itu Bapak obatin. Cuma datangnya nggak bisa, Pak telepon itu nggak. Yang datang ke dia, ke rumah Bapak. Ini sorry banget nih aku ngomongin dia terus. Ngomong beliau nih ke rumah Bapak itu ya orang-orang yang udah jodoh buat diobatin. Jadi kalau bisa sembuh ya dibilang sembuh, kalau nggak bisa sembuh ya Bapak bilang ini nggak bisa sembuh. Jadi enggak kan ada dukun-dukun tuh ya yang ngerjain gitu kan. Kayak misalnya ini padahal nggak bisa sembuh nih, tapi kayak dikerjain gitu mesti beli apa dulu baru Iya, sembuh, ya baru kan? sembuh Ya gitu kan. Mesti kasih duit berapa dulu. Betul. Gitu-gitu ya terus kan kayak Gitu kayak sengaja, bahkan ada yang pernah ngomong bukannya disembuhin malah ditambahin. nah iya bener. Itu Malah jahat. ditambahin, paras itu. Itu jahat kan? Paras itu. Dia jahat serius. Kalau mau sembuhin, jangan ditambahin. Gitu kan. Dan sekarang lah ya, ada yang namanya berkedok ustadz. Itu yang bahaya banget. Bener. Itu yang agak bahaya sih. Maksudnya kita nggak tahu, kita percaya aja, ternyata dia tuh cuma manfaatin itu semua. Kayak kemarin lagi rame-ramenya kemarin kan, ya itu kan kita tahu sendiri yang rame kemarin itu, kedoknya kan. Iya. Padahal itu gelar yang sangat baik dan harusnya jangan dong digituin. Gitu loh, jangan bikin bingung kita yang pingin belajar spiritual atau agama dong. Nah, makanya kan kadang-kadang Bapak bingung, ini orang-orang ini kenapa sih memanfaatkan orang yang lagi sakit sampai habis-habisan loh. Pernah tuh ada yang datang ke Bapak udah habis-habisan, PNS, kepala sekolah, ada yang nggak suka, dihabisin. Bapak ngomong ini udah terlalu lama, kekuatannya udah terlalu besar. Kesimpulannya tuh 50-50 mas, kalau memang mau disembuhkan. Soalnya kalau nggak sembuh ini langsung meninggal. Tapi udah ikhlas apa belum? Gitu. Bener kan? Bukan masalah duit atau enggak. Bapak bilang nggak bisa ya nggak bisa. Sembuh ya sembuh, insya Allah sembuh gitu. Udah, pasti kalau ngomong insya Allah, nggak mungkin sembuh. Nggak mungkin, insya Allah sembuh, insya Allah sembuh. Gitu. Ya Bapak bisa dibilang sekarang udah jadi kayak di wilayah itu ya, di wilayahnya beliau, Bapak tuh udah kayak tokoh masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat. Akhirnya sekarang ini, jadi rumah Bapak tuh selalu rame, anget gitu loh. Depan ngopi ngobrol kayak gitu-gitu, orang-orang pada curhat gitu kan, ngobrol ada peristiwa apa, dan ya keramaian pengajian juga Bapak. Jadi kalau dibilang si Agung nih anak dukun salah. Nggak, Bapak itu cuma punya gift. Bapak punya kekurangan, beliau difabel, terus jadi ganjar sama ujian yang berat banget, keluarga kita berantakan, ekonominya berantakan, akhirnya dia dapat gift, bangkit. Bukan gift ini digunakan untuk kekayaan ya, karena itu dunia sifatnya, tapi gift ini digunakan untuk membantu orang, karena itu syaratnya. Bukan buat kekayaan. Wah panjang banget nih kalau diceritain pas proses Bapak lelaku tuh panjang banget Bang. Serius, itu tandanya simbolnya tuh macem-macem Bang. Jadi nggak yang hantu yang wow gitu, nggak. Simbol pakainya. Simbol ini, simbol ini, simbol ini, simbol ini. Jadi kayak dot to dot gitu loh. Kayak orang niti karir tuh pelan-pelan gitu. Nggak bisa terus habis itu tiba-tiba ada, Pak ini ada itu buat kesampaian tuh oleh-olehnya. Terus Bapak udah bilang, oh ini cukup. Jadi pernah Bapak bilang, cukup lehmu lelaku. Cukup untuk kamu lelaku gitu kan. Terus habis itu ada keris. Gitu kan.
Bapak bilang, enggak, saya udah cukup. Karena kalau diambil, takutnya kenapa-napa. Manusia itu gampang diuji. Udah ada omongan cukup lah, mulai laku, ngambil itu, tek. Kena. Oke, ngerti gua. Banyak banget, itu kayak kiasan semuanya, simbol-simbol kayak gitu. Nggak langsung serta-merta orang datang hantu gede gitu, datang, nggak kayak gitu terus. Jadi kayak simbol, ada orang berpakaian raja gitu. Ratu datang tepuk pundak bapak. Dah selesai lah mulai laku. Bahkan ada digambarkan dengan buah. Iya, bapak pernah kayak gitu. Buah. Jadi kayak bapak ya pas lagi wirid gitu kan, wirid di sebuah makam gitu, lagi doa gitu kan, nyari sesuatu, tiba-tiba kan orang wirid tuh, kalau orang wirid tuh rasanya tuh tiba-tiba kesadarannya dia tuh ada di tengah-tengah gitu loh bang. Karena udah malam, orang ngantuk, terus wiritan, dia berusaha untuk melek, tapi ngantuk. Kesadaran dia tuh ada di tengah-tengah itu loh, ya kan? Kesadaran dia ada di tengah-tengah gitu. Dan pas udah kayak gitu tuh, bapak tuh ada anak kecil depan dia. Jadi ada orang tiba-tiba dia ngelihat, bapak tuh ngelihat ada orang ngeletakin semangka sama cepon. Cepon kayak bungkus, cepon apa sih ya? Kayak bungkus tape itu loh yang pakai itu tuh kotak gitu ditutup. Terus pas bapak mau ambil semangka, set, anak kecilnya datang. Ada anak kecil datang ngomong, "Iki semangka we aku." Oke. Gitu kan. Terus ambil cepon gitu. Itu artinya? Nah, semangka we aku. Semangka itu buah. Buah yang saat dibelah itu akan bisa kita nikmati. Itu udah clear di situ harusnya Bapak. Kalau itu semangkanya berhasil diambil Bapak, itu udah clear. Bapak udah dapat rezeki, dapat manisnya. Tapi karena semangka itu diambil sama anak kecil ini, ya berarti Bapak harus ngambil satunya. Lah pas diambil cepon ini, itu tuh apa namanya? Menuju petunjuk untuk ke tempat selanjutnya. Oke, ngerti gua. Kayak gitu. Jadi itu yang dialamin Bapak. Dialamin, jujur kalau gua bang, kalau penampakan iya, ngeliatin kayak gitu. Nah habis itu ada omongan, Agung nanti yang bakal nurunin kan anak pertama. Jujur, kayak nggak sanggup. Takut ya, serius. Takutnya bukan takut apa-apa, takut nggak ikhlas. Ikhlasnya orang tuh beda, tapi nggak tahu ya nanti yang namanya waktu ya. Tapi nggak tahu. Tapi udah beberapa orang bilang mau lari kemanapun, Mas Agung tetap bakal kena itu. Siap nggak siap nantinya akan datang. Ya udah, gue cuma bisa pasrah. Dan seberapa jauh gue berlari, gue didekatin sama hal seperti ini. Bahkan ngobrol, cerita di Twitter, berkarya jadi hal seperti ini. Jadi apa yang gue ceritakan di Twitter, rata-rata itu dari semua yang gue alamin, Bapak alamin, gue alamin, keluarga gue alamin. Atau cerita-cerita dari saudara-saudara gitu. Ada narasumber datang, ada ngirim cerita, nanti poles lagi, ada kayak gitu. Oke. Itu bang. Aduh. Oke bang, kayaknya kita udah ngobrol terlalu lama nih, tapi seru juga bang. Ya, banyak pelajaran yang bisa diambil nih soal batu ini bang. Ternyata Ada dari batu ya? daripada simple batu dan datang di waktu yang emang bener-bener bikin orang goyang nggak sih bang? Iya, kan? itu bener. Kan mungkin kalau orang-orang biasa tuh udah goyang, udahlah bodoh langsung gue jual nih jebret, atau langsung gue pakai gitu kan. Cuma bapaknya Mas Agung ini beda gitu loh. Ya itu. Beliau tuh bisa apa ya, kayak menahan gitu loh, bisa tahu gitu. Karena ada pengalaman juga. Karena ada pengalaman. Iya, ada gitu. pengalaman di situ sih. Itu sih. Makanya jangan sembarangan. Jadi cerita ini aku ceritain sebagai apa ya namanya, kaca lah, cerminan lah. Maksudnya jangan sampai tergoda sama hal-hal seperti itu. Iya. Nilainya besar belum tentu didapatnya besar, karena uang tuh bakal habis. Bener. Berapapun. Wah, makan habis. Oke. Mas Agung, waduh. Kayaknya udah dulu. Udah dulu ya. Lanjut lagi nanti kapan-kapan ngobrol. Nanti di sini. kapan-kapan Iya. main lagi ke sini Mas Oke, Agung. thank you. Kita cerita-cerita Thank lagi. you, Bang. Jangan lupa main tuh ke pos rondanya Mas Ya, Agung. pos ronda. Kalau mau main ke pos ronda boleh. Terus kalau mau ngirim cerita buat diceritain di pos ronda boleh. Kalau mau cerita di pos ronda datang boleh. Udah ada pentungannya tuh kan? Udah ada pentungannya tuh kan.
Nanti ya banyaklah oleh-oleh yang dibawa nanti. Siap. Jaga tengah malam Iya, Bang Jo mau Apa tuh? ngobrol di pos ronda? Boleh. Boleh ya? Bisa dia. Bisa diatur, oke. Siap. Oke Mas Agung nih, makasih banyak nih udah mau mampir ke channel gue lagi, udah mau berbagi cerita lagi. Jadi sebenarnya gue sama Mas Agung nih tempatnya deket gitu loh. Iya. Cuma karena sibuk jarang masing-masing. ketemu. Iya. Iya. Gitu. Oke, sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini. Sama jangan lupa juga main ke channelnya Bang Agung, jaga tengah malam. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.